Buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online, terserah mau berapa aplikasi, mau 5, mau 10, mau 8, mau pinjolnya aku laku, mau Kredivo, Shopee, Kredit Pintar dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak lagi nama-nama aplikasi itu. Mungkin Anda penasaran dengan resiko apa yang akan kita dapatkan. Dan mungkin Anda selalu berusaha untuk menemui jawaban di balik ketakutan yang Anda alami. Contoh misalnya, kapan sih sebenarnya debt collector datang ke rumah gitu loh, dan telat berapa lama sih kita akan dikunjungi gitu loh ya kan. Itu kan teman-teman selalu menyibukkan diri tuh dengan mencari jawaban di balik itu. Asal teman-teman tahu semuanya gitu loh. Kalau kita bertanya soal kapan sih debt collector datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, seumur hidup Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Ya, saya selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati dengan pertanyaan Anda. Terkadang kita menyibukkan diri dengan mencari sesuatu jawaban yang jelas-jelas. Terkadang, ya, pertanyaan itu tidak mempunyai jawaban yang jelas dan fakta. Karena gini, saya pernah membantu orang, memberikan motivasi atau edukasi. Dia sama-sama mengalami telat bayar di satu aplikasi itu dan berada di satu tempat yang sama. Ya, aplikasi pinjolnya sama, tempatnya pun juga sama. Yang terjadi apa? Ada ketimpangan dalam hal ini gitu loh. Yang satu itu paling gencar ditagih, paling gencar ditakut-takuti, bahkan sampai didatangi. Yang satu lagi ya ditagih juga, tapi nggak begitu diancam-ancam, nggak ditakut-takuti, dan tidak pernah ada desi yang datang ke rumah dia. Padahal mereka satu lokasi. Ya. Dari sana kita bisa belajar bahwasannya apa yang didapat oleh orang lain tidak bisa kita samakan dengan diri kita. Jadi ketika Anda mengalami telat bayar di pinjol, terus Anda mendapatkan atau menemui ada orang yang dikunjungi dan kebetulan Anda juga mengalami telat bayar di sana, habis itu Anda juga merasa ketakutan, Anda juga merasa kecemasan, habis itu Anda dipacu untuk mencari jawaban itu, please banget, tidak akan sama. Jadi berpikir optimis aja itu jauh lebih baik. Jadi kalau pertanyaan Anda kapan Desi datang ke rumah, telat berapa lama, ada Desi atau tidak, aman apa tidak, gimananya semuanya, Anda tidak akan menemukan jawaban. Yang terjadi adalah Anda akan terjadi seperti kasus yang di sebelah saya ini. Ya, Anda nekat mengakhiri hidup lagi karena terjadi kementokan dalam pemikiran Anda. Anda sudah berusaha mencari jawaban di balik pertanyaan Anda ini, tapi Anda tidak menemukan jawaban. Akhirnya Anda hanya berasumsi. Ya, padahal buat teman-teman semuanya, saya selalu menghimbau buat teman-teman. Orang kalau sudah ada terbesit di dalam pemikiran dia, kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang, ya. Biasanya orang-orang seperti ini, dia itu ada memendam sesuatu. Memendam sesuatunya, contoh, dia tidak pengen hutang-hutang ini diketahui oleh orang tua. Dia tidak pengen suami dia tahu kalau dia sedang berhutang. Dia tidak pengen orang-orang di perusahaan dia tahu kalau dia sedang berhutang. Dan dia tidak pengen orang di sekitar dia atau tetangga dan lainnya kalau dia berhutang. Biasanya kita tidak ikhlas menerima takdir. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, oke, Anda tidak perlu juga jujur sama tetangga Anda, ya kan. Anda tidak perlu juga membongkar aib Anda kepada rekan-rekan di perusahaan Anda. Tapi Anda perlu jujur dan terbuka dengan suami kalau itu seorang perempuan, ya, atau ke istri kalau kita sebagai seorang suami, walaupun kita adalah pemimpin di rumah tangga, supaya tidak terjadi beban yang berat. Kan itu gunanya ada istri, tempat kita berbagi. Jadi jangan dibiasakan kita lost komunikasi gitu loh. Terkadang kita berbarengan setiap hari, setiap malam dan segala macam, tapi kita tidak menceritakan apa yang terjadi dengan diri kita gitu loh. Ya, paling tidak kita mau berbagi, menceritakan. Dengan begitu Anda akan menghilangkan satu pertanyaan, kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, dan telat berapa lama mereka akan datang. Jadi tidak ada lagi yang namanya kata gimana, kata aman, itu nggak ada lagi. Oke. Dan habis itu sama orang tua, ini juga cukup penting buat teman-teman semuanya ya, karena gimana pun, terkadang kan hari ini kan banyak juga tuh seorang mahasiswa yang terjebak di pinjol, ya kebingungan, mungkin dia berusaha, tujuannya mungkin sih mensupport keuangan keluarga, ya membantu orang tua karena keterbatasan dari orang tua tadi. Ya dia mencoba nih membantu orang tuanya dengan cara ya kebodohan tadi lah, masuk ke dunia pinjol. Tapi jujur dan terbuka aja gitu loh, faktanya tidak seburuk yang kita bayangkan.
Oke, daripada teman-teman sibuk mencari jawaban kapan dia datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang. Oke, dan habis itu lagi tentang resiko galbay lainnya. Contoh, bang, seandainya kita tidak membayar pinjol, ya nanti 1 bulan 2 bulan bunganya tidak berhenti, dendanya terus berjalan, nanti hutang saya malah ditagih, hutang yang semulanya hanya 1 juta nanti ditagih sampai 100 juta. Itu nggak ada. Sesuai dengan aturan OJK, OJK telah mengatur secara tegas, bahkan COJK terbaru pun juga sudah menjelaskan, pinjol cuman boleh menerapkan bunga 0,1% sampai 0,3% ya per hari. Kalau untuk nilai bunga itu dihitung dengan berapa lama pinjaman yang terjadi kesepakatannya. Misalnya Anda meminjam di satu perusahaan, lama pinjaman sampai selesai yaitu 60 hari. Berarti bunganya 0,3 misalnya ditetapkan 1 hari, 0,3 dikali 60 hari. Itu soal bunga. Jadi tidak ada bunga itu yang bertambah. Terus apa yang bertambah, bang? Setelah 60 hari Anda tidak melakukan pembayaran atau tidak menyelesaikan pembayaran, maka hari ke-61 dendanya mulai muncul. Ya, berapa denda per hari itu kesepakatan dari mereka. Oke, ya mau denda itu mereka terapkan 10.000, mau 20.000, mau 30.000. Tapi buat teman-teman semuanya, denda, bunga plus biaya layanan lainnya tidak boleh melampaui 100%. Itu selama-lamanya Anda galbay. Contoh, Anda galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini biar nggak samar-samar lagi informasinya ya buat teman-teman semuanya. Contoh, Anda minjam hutang 1 juta, walaupun yang cair sama Anda 650, tapi yang tertulis di aplikasi sebanyak 1 juta. Oke, 1 juta ya kan. Jadi pinjol itu kalau kita hitung pokoknya, pinjol mengambil pokoknya yang 1 juta. Padahal kalau dari kita yang pokoknya adalah 650 sesuai yang kita terima. Oke, kita ngikuti aturan pinjol karena sudah ada kesepakatan. Oke. Jadi kalau utang kita pokoknya 1 juta, sebanyak-banyaknya kita cuman boleh ditagih 1 juta tambah 1 juta. Ya, jadi totalnya 2 juta. Itu paling banyak kita ditagih. Tidak ada ceritanya kita ditagih 10 juta, tidak ada faktanya kita ditagih 100 juta. Ada bang, debt collector melakukan, itu cuman gimmick-gimmick yang diciptakan debt collector. Contoh, hutang Anda 1 juta pokoknya, Anda telat sampai 5 bulan atau 6 bulan. Terus tiba-tiba masuk chat dari debt collector, hutang Anda sampai detik ini itu telah mencapai 5 juta. Sekarang perusahaan kami mengadakan program pemotongan bunga 50%. Balikin pokoknya aja, bla 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 segala macam. Sudah, akhirnya Anda akan ditawarkan dengan hal yang sama lagi. Jadi urusan soal mau disampaikan 50 juta, mau sampai 100 juta itu nggak akan ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, terkadang yang selalu, bang, saya ini gagal bayar, berhenti bayar selamanya, tidak bayar selamanya, terus gimana nih bang denda, gimana bunganya, gimana nanti hutang saya ya, semuanya telah diatur. Jadi denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Nanti saya akan tunjukkan di sini juga dan saya akan pajang juga nanti. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi yang tidak kalah penting juga, yang selalu teman-teman takutkan, soal diproses ke jalur hukum. Pinjol akan memproses kita ke jalur hukum. Seringkali kita mendapatkan email bahwasanya pinjol telah melimpahkan perkara hutang-hutang kita ke jalur perdata. Ya, padahal buat teman-teman semuanya, saya mungkin Anda sudah bosan mungkin kalau saya ngomong seperti ini. Berulang kali saya sampaikan, pinjol itu tidak mau memproses Anda ke jalur perdata. Kenapa? Banyak pertimbangan dari mereka. Selain waktu yang mereka butuhkan sangat lama untuk menentukan apa keputusan nanti di balik pengadilan itu, dan habis itu biaya yang mereka keluarkan cukup mahal. Pinjol ini tidak mau duit keluar terlalu banyak. Dia pengennya itu duit masuk sebanyak-banyaknya. Kalau dia memproses Anda, sementara dia juga sudah paham Anda itu sudah hancur-hancuran. Karena memang target mereka dari pinjol ini orang-orang yang tidak mempunyai perhitungan dari uang yang mereka pakai. Orang-orang yang paling malas membaca dan memahami. Ini adalah target dari pinjol. Hari ini Anda mengalami telat bayar, habis itu pinjol mau melakukan pemrosesan Anda ke jalur perdata, itu nggak akan mungkin. Dan tidak mungkin terjadi. Makanya pinjol, padahal OJK telah menyampaikan kalau memang pinjol mau menjatuhkan ke One Prestasi memproses ke jalur perdata, silahkan ya, atau mau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan, silahkan juga.
pinjol dia mengambil yang lebih murah saja, pihak ketiga. Itulah debt collector yang mengirim-ngirim soal somasi, yang mengirimkan pasal-pasal, itu debt collector yang melakukannya. Ya, dia sengaja itu mungkin ditulis langsung oleh pengacara khusus dari pinjolnya, nanti debt collector yang menyebarluaskan hal ini. Ya, jadi kenapa pinjol itu memilih kerjasama dengan debt collector? Karena debt collector ini bisa dipesan. Pinjol bisa request mau seperti apa cara penagihannya, pinjol bisa request. Tapi kalau diproses ke jalur perdata, ke jalur hukum, pinjol nggak bisa request. Pinjol harus mengikuti prosedurnya. Makanya pinjol lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Karena pihak ketiga yang mereka butuhkan hanya cuan. Mereka tidak peduli mau konsepnya seperti apapun. Yang penting sesuai pesanan lah, mau seperti apa permintaan majikan, sebisa mungkin dia akan mematuhi dalam hal itu ya. Jadi intinya tidak ada diproses ke jalur hukum, baik itu perdata apalagi pidana. Pidana itu yang nggak sama sekali, karena hutang piutang ini real arahnya ke perdata. Lain hal kalau teman-teman memenuhi unsur kepidananya, contoh pemalsuan data atau penipuan misalnya, dan banyak hal lagi. Tapi kalau real, Anda benar-benar tidak mampu, data Anda data akurat, semua data yang Anda berikan adalah data asli, tidak ada unsur pidananya di dalam hal itu. Ya, jadi jangan ada lagi yang neko-neko, yang berpikir begana begini. Intinya pinjolnya nggak usah dibayar gitu loh. Daripada semua ketakutan yang Anda alami, mulai dari Anda berpikir kapan dia datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, bunga dan denda cukup besar, sampai di proses jalur hukum, ini akan memicu teman-teman semuanya untuk gali lubang tutup lubang. Ya, jadi hentikan semua ketakutan Anda dulu. Pinjolnya nggak usah dibayar lagi, daripada Anda gali lubang tutup lubang. Saya paham Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup, oke. Jadi Anda tinggal fokus bagaimana menata hidup Anda saja. Mudah-mudahan ada rezeki lebih buat kedepannya nanti. Kalau memang ada rezeki lebih, Anda boleh negosiasi aja, Anda mana yang mau Anda bayar. Terkadang kan oke, hari ini kita tidak ada uang sama sekali, oke lah ya kan, daripada kita gali lubang tutup lubang, ya mendingan pinjolnya nggak usah dibayar. Nanti suatu saat kan kita nggak tahu nih, yang namanya rezeki manusia, mana tahu teman-teman jadi sultan, jadi orang terkaya dan segala macam. Pengen menyelesaikan semuanya, cari taulah melalui idepku, melalui Slick, dan Anda negosiasikan nanti. Ya, tapi rasanya Anda sudah berjuang, Anda sudah berusaha, tapi uang tidak ada juga, ya sudah, kita ambil satu keputusan. Kalau enggak, nama kita masuk ke dalam blacklist BI checking. Kalau enggak, nama kita masuk ke fintech data center. Intinya enggak ada yang perlu kita takutin. Oke, jadi stop drama dalam pemikiran teman-teman semuanya yang menjadikan sumber permasalahan besar dalam hidup Anda di saat telat bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.